Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyanda Afifah Putraini dari kelas 1A5. Di sini saya ditugaskan oleh dosen saya, Bapak Muhammad Lukman Arifianto, selaku dosen pengantar sosiologi dan antropologi. Beliau menugaskan untuk membuat video presentasi dalam rangka melaksanakan ujian akhir semester. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Pertanyaan yang pertama, apa permasalahan yang sengaja diangkat di dalam artikel tersebut? Dalam artikel ini, permasalahan yang sengaja diangkat yaitu tentang bagaimana Serbia mulai beralih ke demokrasi liberal. Komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender, intersex, atau yang biasa kita sebut LGBTQ, bahwa dengan adanya demokrasi ini akan segera membawa peningkatan status mereka. Namun, pada tahun 2009, Pride Parade akhirnya digagalkan oleh kepolisian Serbia karena alasan keamanan. Padahal di satu sisi, lawan konservatif dari acara yang dibangun di atas tingkat prasangka sosial ini menggambarkan pada kebanggaan sebagai ancaman terhadap moralitas publik dan identitas nasional. Akibatnya, mereka meminta otoritas negara untuk melarang acara tersebut. Menurut Buzan, Weaver, dan De Wilde, untuk berhasil dan benar-benar menghasilkan legitimasi untuk tindakan yang luar biasa, langkah pengamanan harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, harus mengikuti tata bahasa keamanan. Yang paling penting adalah mengikuti formulir keamanan, tata bahasa keamanan, dan membangun plot yang mencakup alamat eksistensial. Yang kedua, mereka yang melakukan upaya, yaitu aktor sekuritisasi, perlu memiliki modal sosial yang cukup. Artinya, mereka harus memegang posisi kekuasaan dan otoritas. Dan yang ketiga, objek yang ditampilkan sebagai ancaman harus dianggap sebagai ancaman. Pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya penulis artikel meneliti hal-hal yang diangkat di dalam artikel tersebut? Cara penulis meneliti hal-hal yang diangkat yaitu dengan analisis-analisis yang ia buat melalui liputan media. Yang pertama, dengan polarisasi. Asumsi dasar yang didapat bahwa tingkat polarisasi yang tinggi secara positif sesuai dengan intensitas dan frekuensi gerakan keamanan. Yang kedua, opsi perawatan yang diungkapkan oleh berbagai suara yang hadir bahwa preferensi untuk pendekatan berbeda dalam menangani Pride Parade. Sedangkan yang ketiga, melalui analisis emosi dalam hal ini, penulis menggunakan semua referensi untuk perasaan mengkategorikan semua unit menjadi tidak emosional, agak emosional, dan inflamasi. Akibatnya, dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat emosionalitas wacana media tentang Pride Parade berhubungan positif dengan kekuasaan persuasif yang ditimbulkan oleh gerakan keamanan pada halayak sasarannya. Analisis-analisis ini menunjukkan bahwa meskipun ada yang tinggi frekuensi pidato sekuritisasi dalam liputan media Pride 2010, mereka tidak membangkitkan asosiasi bersejarah dan aktor yang secara tegas memiliki makna. Adalah suara moderator, bukan aktor sekuritisasi. Selain itu, analisis telah menunjukkan bahwa pidato keamanan sangat jarang dilakukan, membangkitkan peristiwa masa lalu, yang tentunya tidak memperkuat kasus untuk tindakan luar biasa. Akhirnya, analisis konten telah mengungkapkan bahwa aktor yang menyerukan politik luar biasa memiliki banyak manfaat akses yang lebih sedikit ke media Serbia dibandingkan mereka yang menganjurkan pendekatan bisnis seperti biasa Parade Pride. Pertanyaan yang ketiga, mengapa permasalahan yang diangkat oleh penulis itu bermasalah dan apa pentingnya untuk mengetahui permasalahan tersebut? Karena hal ini mencakup permasalahan tentang LGBTQ yang sebagaimana memang selalu dipermasalahkan. Undang-undang keamanan di kedua belah pihak hanya memenuhi syarat fasilitasi pertama terkait dengan tata bahasa keamanan, baik analisis kuantitatif dan kualitatif. Telah dengan jelas menunjukkan bahwa gerakan sekuritisasi yaitu mengikuti tata bahasa keamanan secara erat. Di satu sisi, aktor sekuritisasi konservatif mendefinisikan isu Belgrade Pride Parade sebagai ancaman masyarakat terhadap tatanan moral dan identitas nasional yang perlu segera ditangani melalui perlakuan luar biasa seperti penangguhan kebebasan berkumpul yang dijamin secara konstitusional dan pelanggaran peristiwa. Di sisi lain, para pelaku sekuritisasi liberal menggambarkan isu ekstremisme kekerasan sebagai ancaman politik
terhadap tatanan konstitusional, supremasi hukum, dan hak asasi manusia yang perlu segera ditangani melalui perlakuan luar biasa seperti pelarangan organisasi, sayap kanan, dan penangkapan preventif terhadap pemimpin mereka. Lalu selanjutnya pertanyaan yang keempat. Terdapat studi kasus atau pengalaman kasus apa saja yang dimunculkan di dalam artikel tersebut? Dengan kata lain, apa perbandingan studi kasus muncul? Adanya gerakan sekuritisasi konservatif mengikuti ketat tata bahasa keamanan, terutama di aspek keamanan sosialnya yaitu tentang identitas kolektif skala besar. Gerakan ini menggambarkan komunitas LGBTQ dan pertemuan publiknya sebagai ancaman terhadap nilai-nilai patriarki tradisional masyarakat Serbia. Selain itu, mereka juga mengingatkan bahwa Pride Parade merupakan ancaman langsung bagi nilai-nilai tradisional bangsa Serbia. Label yang mereka gunakan untuk menggambarkan LGBTQ dan Pride Parade adalah racun, bau busuk, parade rasa malu, Sodom dan Gomora, pedofil, badut, pamer, orang sakit, homo, wabah, hama, dan lain-lain. Untuk menangkis ancaman ini, aktor konservatif meminta otoritas publik menangguhkan kebebasan berkumpul yang dijamin secara konstitusional dan melarang acara tersebut. Jadi, organisasi The Vir secara resmi meminta agar Kementerian Dalam Negeri Republik Serbia melarang penyelenggaraan temu publik Pride Parade 2010 yang dijadwalkan pada 10 Oktober 2010 guna melindungi kesehatan dan moral masyarakat. Lalu pertanyaan yang kelima, apa kendala dan hambatan penelitian atau riset yang dilakukan oleh kedua penulis artikel dalam melaksanakan atau membuat tulisan artikel tersebut? Langkah pengamanan harus mengikuti 3 syarat. Yang pertama, harus mengikuti tata bahasa keamanan dan serta membangun plot yang mencakup ancaman eksistensial. Yang kedua, mereka yang melakukan upaya yaitu aktor sekuritisasi perlu memiliki modal sosial yang cukup. Artinya, mereka harus memegang posisi kekuasaan dan otoritas. Yang terakhir, yang ketiga, objek yang ditampilkan sebagai ancaman harus dianggap sebagai ancaman. Dengan kata lain, pembicara perlu menekankan aspek-aspek yang secara historis terkait dengan ancaman dan secara umum dianggap sebagai mengancam. Berikutnya pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang keenam. Apa simpulan dan kesimpulan dari artikel tersebut? Dapat disimpulkan bahwa undang-undang keamanan di kedua belah pihak hanya memenuhi syarat fasilitasi pertama terkait dengan tata bahasa keamanan, baik analisis kuantitatif dan kualitatif, yaitu mengikuti tata bahasa keamanan secara erat. Di satu sisi, aktor sekuritisasi konservatif mendefinisikan isu Belgrade Pride Parade sebagai ancaman masyarakat terhadap tatanan moral dan identitas nasional yang perlu disegera ditangani melalui perlakuan luar biasa seperti penangguhan kebebasan berkumpul yang dijamin secara konstitusional dan pelarangan peristiwa. Di sisi lain, para pelaku sekuritisasi liberal menggambarkan isu ekstremisme, kekerasan sebagai ancaman politik terhadap tatanan konstitusional, supremasi hukum, dan hak asasi manusia yang perlu segera ditangani melalui perlakuan luar biasa seperti pelarangan organisasi sayap kanan dan penangkapan preventif terhadap pemimpin mereka. Selain itu, analisis ini menunjukkan bahwa tindak tutur tersebut bukanlah insiden kecil, melainkan fenomena masif yang kehadirannya di mana-mana mengangkat tingkat polarisasi, emosionalitas, dan bias dalam liputan media secara keseluruhan. Kiranya segitu saja jawaban yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak mengenakan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.